Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6, asal sekolah SDN Buniwangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Izinkan saya memperkenalkan orang yang banyak membimbing dan mensupport saya selama menjalani hari-hari sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Mereka adalah Bapak Zainal Arifin MPD sebagai pengajar praktik, dan Bapak Dadang Darmawan MPD sebagai fasilitator. Saat ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.3.A.7. Demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Menerapkan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Apresiatif inquiry atau inquiry apresiatif merupakan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh dua orang profesor, yaitu David L. Koperider dan Suresh Srivastava pada tahun 1987. Apresiatif inquiry terdiri dari dua kata, yaitu apresiatif dan inquiry. Apresiatif yaitu menyadari kehebatan orang-orang atau dunia di sekitar kita, yang menyatakan kekuatan, kesuksesan, dan potensial masa lalu atau masa sekarang. Inquiry sendiri berarti untuk menanyakan, terbuka dalam melihat potensi, kemungkinan baru. Apresiatif inquiry merupakan sebuah konsep dasar dalam memanusiakan manusia, di mana dalam kehidupan kita lebih mudah memandang sisi negatif, kekurangan, kelemahan dari orang lain dibanding dengan sisi positif atau kelebihan orang lain. Pendekatan apresiatif inquiry atau inquiry apresiatif I.A. berfokus tak hanya pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi lebih pada kekuatan dan potensi dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pendekatan ini melihat kapasitas orang tersebut untuk memecahkan berbagai masalah, tak hanya pengalaman dari menyelesaikan masalah, namun dilihat dari inovasi, pikiran mendalam, karakter, dan sifat, nilai kehidupan, ekspresi kebijaksanaan, dan sisi dari suatu nilai, dan masa depan yang mungkin terjadi. Metode apresiatif inquiry terdiri dari define, discover, dream, design, dan destiny, yaitu suatu proses penggalian potensi yang sudah ada, dan menghargainya, untuk lebih mudah meningkatkan potensi-potensi tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Tahapan inquiry apresiatif dalam bahasa Indonesia dikenal dalam istilah Bagja, yang merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Istilah Bagja itu sendiri kalau di orang Sunda, artinya bahagia. Ini sesuai dengan manajemen perubahan, yaitu dalam menjalankan apapun, kita harus bahagia. Menerapkan inquiry apresiatif dalam mengidentifikasi prakarsa perubahan terwujudnya kepemimpinan pada murid yang religius di SDN Buniwangi. Menggunakan tahapan Bagja. Guru bukan hanya memberi pengetahuan yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman dengan menumbuhkan kepemimpinan yang akan menjadi jalan bagi kesuksesan muridnya di masa depan. Pada tahap awal, mari kita buat pertanyaan. Pada tahapan define, membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi ataupun kekuatan kepemimpinan yang ada di SDN Buniwangi, dengan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yaitu 1. Bagaimana kepemimpinan murid di SDN Buniwangi? 2. Berapa banyak murid yang memiliki jiwa kepemimpinan? 3. Bagaimana menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Tindakan 1. Semua guru melakukan riset kepada muridnya. 2. Tukar informasi dengan setiap guru dari setiap kelas. 3. Mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Tahap kedua, ambil pelajaran atau discover pada tahap ini. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan potensi kepemimpinan di SDN Buniwangi. Dan menentukan bagaimana cara kita menggali fakta untuk memperoleh data, disertai dengan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu 1. Apa manfaat kepemimpinan pada murid? 2. Metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk menumbuhkan kepemimpinan? 3. Adakah sekolah lain yang sekolahnya mengembangkan kepemimpinan pada murid? Tindakannya adalah melakukan studi digital sekolah yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada murid sebagai referensi. Menerapkan pada kegiatan pembelajaran dengan metode teamwork kolaboratif, teamwork learning. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Dalam tahapan ini, kita menyusun deskripsi kolektif bila mana kepemimpinan pada murid ini terwujud. Tentunya disertai dengan riset ataupun tindakan yang perlu kita lakukan adalah pertanyaan. Apakah menumbuhkan kepemimpinan pada murid merupakan wujud merdeka belajar? Bagaimana perasaan guru jika memiliki murid yang berjiwa pemimpin? Apa yang terjadi dengan kemajuan sekolah karena memiliki murid yang berjiwa pemimpin? Tindakan. Melakukan studi digital, apakah sekolah sudah mengembangkan kepemimpinan pada murid sebagai referensi? Mulai menerapkan dari unit paling kecil, yaitu kelas melalui kegiatan pembelajaran. Keempat, jabarkan rencana atau desain. Dalam hal ini kita mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkahnya. Dengan tindakan yang perlu dilakukan, kita juga harus mulai membuat indikator ketercapaian, dengan menyusun definisi kesuksesan pencapaiannya, yaitu pertanyaan. Mulai dari kelas berapa, target menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Kegiatan belajar seperti apa, yang bisa menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Bagaimana cara saling menyemangati agar konsisten menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Tindakan. Menerapkan metode pembelajaran teamwork, kolaboratif, teamwork learning. Membuat catatan capaian untuk melihat progresnya. Tahapan terakhir dari Bagja adalah atur eksekusi. Pada tahap deliver ini, kita menentukan siapa saja yang berperan dan dilibatkan, kemudian kita juga mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan. Tindakan atau hal yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan metode pembelajaran atau collaborative learning mulai dari kelas bawah dengan pengawasan kepala sekolah. Collaborative learning efektif untuk menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Karena mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan, belajar inovatif terus-menerus dari orang lain, seperti halnya kita CGP 6. Berkolaborasi dan berinovasi bersama-sama, kemudian juga akan ada selalu peningkatan, karena kesalahan dikoreksi untuk dilakukan perbaikan. Dan harapannya murid-murid di SDN Buniwangi memiliki kepemimpinan agar dia mampu mengenali diri sendiri, dan potensinya, disiplin dan taat peraturan. Memiliki kemampuan yang baik saat berinteraksi dengan orang lain. Bukan hanya mampu mengembangkan diri, tetapi juga mampu mengembangkan orang lain. Dengan karakter dan skill yang terarah. Demikian demonstrasi kontekstual, menerapkan inkuiri apresiatif dalam menumbuhkan kepemimpinan pada murid, melalui tahapan Bagja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.